Surat Taubah 1-15 Assalamualaikum Perang Tabuk dan warahmatullahi Perjanjian wabarakatuh. Hudaibiyah. Kita masuk pada surat ke-9, surat At-Taubah, surat Madaniyah. 1. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. 2. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang kafir. 3. Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kaum musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. 4. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janji sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. 5. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 6. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Dan kemudian antarlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. 7. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, ataupun perjanjian Hudaibiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. 8. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. 9. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. 10. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Asbabun Nuzul ayat 1 sampai dengan 10. Aub al-Arabi mengatakan bahwa ke-10 ayat ini diturunkan setelah Rasulullah pulang dari perang Tabuk. Kala itu beliau beserta para sahabat akan beribadah haji. Pada tahun itu juga orang-orang musyrik melaksanakan peribatan di Baitullah. Padahal sebelumnya telah ada perjanjian yang melarang kaum musyrikin melakukan hal itu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Hibban. 11. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. 12. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Asbabun Nuzul ayat 12. Ali bin Abu Thalib menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para tokoh para musyrikin, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Umayyah bin Kalab dan yang lainnya, yang senantiasa mencerca dakwah Rasulullah dan merusak perjanjian yang telah ditetapkan. Hadis riwayat Ibnu Mardawi. 13. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. 14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. 15. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki, dan Allah mengetahui Maha Bijaksana. Asbabun Nuzul ayat 14 sampai 15. Qatadah mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan
Bani Huza'ah saat mengadakan pembunuhan terhadap Bani Bakar di Mekah. Bani Huza'ah adalah sekutu Rasulullah. Diam-diam kaum Quraisy tetap membantu Bani Bakar. Padahal saat itu kaum Quraisy tengah mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan Rasul. Hadis riwayat Abu Sa'id. Demikian akhir ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Taubah 16-27 Assalamualaikum kekalahan warahmatullahi dalam perang wabarakatuh. Hunain. Kita lanjut pada surat At-Taubah ayat 16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 17. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. 19. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Asbabun Nuzul ayat 17-19. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan Abbas, paman Rasulullah, saat menjadi tawanan perang Badar. Jika kamu termasuk orang-orang yang lebih dulu memeluk Islam, berhijrah, dan berjihadlah. Aku adalah orang pertama kali memakmurkan Masjidil Haram, memberi minuman semua yang beribadah haji, dan membebaskan orang-orang dari penderitaan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ayat 21. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. 22. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. 23. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Asbabun Nuzul ayat 24. Ibnu Sirin mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Mekah yang tidak mau berhijrah ke Madinah. Suatu hari mereka ditanya Ali bin Abi Thalib yang datang ke Mekah, "Mengapa kalian tidak hijrah dan bergabung dengan Rasulullah?" Mereka menjawab, "Kami akan tetap di sini bersama saudara-saudara, keluarga, dan tempat tinggal kami." Hadis riwayat Paryabi. 25. Sungguh Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Asbabun Nuzul ayat 25. Menurut Rabi bin Anas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki muslim yang berkata saat perang Hunain, "Kita sekarang tidak mungkin kalah, jumlah pasukan kita lebih besar daripada lawan." Saat itu pasukan kaum muslimin berjumlah 12.000 orang. Hadis riwayat Baihaqi. 26. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia melimpahkan ajab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. 27. Setelah itu Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 26-27. Abdurrahman menjelaskan bahwa saat terjadi pertempuran sengit dalam perang Hunain, para sahabat Rasulullah bertemu dengan seorang lelaki yang menyertai kaum musyrikin. Lelaki itu mengatakan, "Saat itu aku mengikuti perjalanan para sahabat, sehingga bertemu dengan seseorang yang menaiki Bigal, kuda kecil putih, yang ternyata Rasulullah.
Di sekeliling beliau banyak orang berparas bagus dan bersinar. Kemudian aku dipersilahkan kembali. Maka itu turunlah kedua ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Zair. Demikian ayat 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.